Pemirsa, sejumlah kotak amal yang tersebar di minimarket dan rumah makan dicurigai dijadikan sarana penggalangan dana untuk kegiatan terorisme. Salah satu lembaga amil zakat di Provinsi Lampung membantah pernyataan tersebut. Salah satu lembaga amil zakat di Provinsi Lampung yang masuk dalam rilis Mabes Polri membantah jika peruntukan kotak amal miliknya dikaitkan dengan penggalangan dana untuk kelompok radikal atau jaringan teroris. Menurut Ketua Lembaga Amil Zakat ABA, ribuan kotak amal milik mereka digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Kami membantah apa yang ditudingkan atau dirilis oleh Mabes Polri karena aslinya realnya kotak kami nggak ada 4.000, cuma 2.700 itu yang monitor data di kami karena apalagi efek pandemi ini tadinya 3.000 jadi 2.700, nggak ada 4.000, itu nggak benar. Kotak amal sabah itu tadi untuk santunan sosial kebanyakan, duafa, fakir miskin, anak yatim, itu ya, jumbo, termasuk sosial ketika ada bencana alam. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, Polda Lampung saat ini melakukan penyelidikan terkait adanya ribuan kotak amal yang beredar di sejumlah lokasi publik, terindikasi diperuntukkan sebagai penggalangan dana bagi kelompok radikal. Kami sedang melakukan penyelidikan dari semua fungsi yang ada, baik dari fungsi preemptif maupun preventif. Ya, dalam hal ini juga kami dari fungsi-fungsi yang ada mungkin melalui para Babin Kamtibmas tentunya akan memberikan edukasi, ya, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi sampai terpapar paham-paham radikalisme. Selazimnya itu artinya sebagaimana seperti biasa, kotak amal itu berada di tempat-tempat peribadatan dan itu akan digunakan dengan tujuan beramal. Namun kalau ada tujuan-tujuan hal yang lain, ya ini menjadikan informasi yang kita akan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan tentunya akan dapat kita simpulkan. Pendataan kotak amal di sejumlah minimarket dan rumah makan ini dilakukan atas rilis Mabes Polri terkait adanya puluhan ribu kotak amal yang beredar sebagai bentuk penggalangan dana bagi kelompok radikal atau jaringan teroris. Di Provinsi Lampung terdapat 4.000 kotak amal yang terindikasi sebagai sumber pendanaan bagi kelompok teroris. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemeriksaan terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin, telah selesai dilakukan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Ade Yasin diperiksa terkait kasus kerumunan acara Rizik Syihab di Megamendung, Bogor. Bupati Bogor, Ade Munawaroh Yasin keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ade Yasin diperiksa terkait kerumunan acara Rizik Syihab di Megamendung pertengahan November lalu. Ade Yasin menyampaikan dirinya menjawab 50 pertanyaan dari penyidik. Ya, tadi dimintai keterangan sekitar jam 10, tadi sampai baru selesai jam 4, sekitar 6 jam untuk kasus kerumunan yang di Megamendung. Dan sudah ada sekitar 50 pertanyaan yang tadi disampaikan dan sudah saya jawab semua. Penindakan katanya tidak berizin itu kasus Megamendung itu? Iya, karena memang pada saat itu tidak ada pemberitahuan, jadi kami juga tidak bisa mengeluarkan izin. Ade Yasin merupakan kepala daerah pertama yang memberikan keterangan terkait kerumunan Megamendung. Direncanakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan memberikan keterangan di Polda Jawa Barat Rabu besok. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Ketua Umum FPI Ahmad Syabri Lubis dan Laskar Pembela Islam Maman Suryadi selesai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya pagi tadi. Keduanya tidak ditahan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Ahmad Syabri Lubis dan Maman Suryadi dicecar 63 pertanyaan oleh penyidik terkait pernikahan Putri Rizik Syihab dan acara Maulid Nabi yang menimbulkan kerumunan. Penyidik menjerat kedua tersangka dengan pasal 93 tentang karantina kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Periksa ada sekitar 63 pertanyaan dan insya Allah ta'ala semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, tinggal saat sekarang ini kalau saya sudah diproses secara hukum atas pasal kerumunan
maka kita minta keadilan di sini. Kedua tersangka tidak ditahan, hanya dikenakan wajib lapor karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara. Dua-duanya sudah kembali kita periksa sebagai tersangka karena dipersangkakan di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tentang karantina kesehatan, ancamannya adalah 1 tahun, sehingga kita wajibkan lapor seminggu 2 kali. Dalam kasus kerumunan di Petamburan, polisi menetapkan 6 tersangka, yakni Rizik Syihab selaku penyelenggara hajatan, Haris Ubaidillah selaku ketua panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia, Idrus selaku kepala seksi acara, Ahmad Sabri Lubis selaku ketua penanggung jawab acara, dan Maman Suryadi selaku ketua penanggung jawab keamanan. Dari 6 tersangka, hanya Rizik Syihab yang ditahan di Polda Metro Jaya karena disangkakan dengan pasal berlapis, yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum, serta pasal 216 KUHP tentang perbuatan melawan petugas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Polemik kematian 6 anggota Laskar FPI masih terus bergulir. Meski polisi telah menggelar rekonstruksi, namun pihak FPI tetap menganggapnya sebagai aksi kekerasan aparat. Polisi telah merekonstruksi peristiwa kontak tembak dengan pengikut Rizik Syihab yang berujung tewasnya 6 Laskar FPI. Rekonstruksi digelar di 4 titik di wilayah Karawang, antara lain kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir berlokasi di kilometer 51. Digelar selama 4 jam, pemilihan waktu gelar rekonstruksi disesuaikan dengan waktu kejadian yang terjadi pada 7 Desember lalu. 51 adegan diperagakan mulai dari TKP pertama hingga TKP terakhir. Dari hasil rekonstruksi didapatkan bahwa 2 anggota Laskar FPI tertembak di TKP 2 saat baku tembak. Sementara 4 anggota Laskar lainnya ditembak di dalam mobil saat dibawa polisi karena melakukan perlawanan dan berusaha merebut senjata petugas. Posisinya di mobil itu ada 7 orang, 3 petugas dan 4 adalah Laskar pengawal, ya. Kenapa dilakukan penindakan tegas dan terukur? Karena yang bersangkutan ingin merebut senjata milik daripada petugas. Tentunya ketika direbut merupakan suatu hal yang berpotensi untuk membahayakan petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur, ya. Sementara itu menurut Sekretaris Umum FPI Munarman, Laskar FPI menjadi korban spiral kekerasan yang dilakukan aparat. Habib Rizik sehat, alhamdulillah, tenang, beliau masih bisa bercanda. Pesan beliau terus berjuang dan ungkap terus kasus 6 orang yang dibantai. Dan 6 orang ini jangan sampai menjadi korban dari spiral kekerasan. Apa itu spiral kekerasan? Spiral kekerasan mereka sudah jadi korban pembantaian secara fisik, kemudian korban kekerasan verbal, mereka difitnah sebagai pelaku, mereka difitnah membawa senjata. Hingga kini masih terjadi saling bantah antara polisi dan pihak Front Pembela Islam terkait kematian 6 Laskar FPI di Karawang, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.